Daripada kami dimusuhi, masih banyak kegiatan yang lebih bermakna, ya kami pulang. Karena toh percuma kami ada di sini tidak bisa melihat apapun. Tetapi kami menggugat pernyataan Kapolri yang menyatakan transparan dan melibatkan semua pihak, yaitu penasihat korban maupun penasihat hukum daripada para tersangka. Tetapi yang dimaksud oleh Kapolri transparan itu diterjemahkan oleh Dirtipidum Polri hanya buat LPSK, buat Komnas HAM, buat Kompolnas, buat para pengacara tersangka, buat penyidik, dan jaksa dan brimob. Sementara buat kami penasihat hukum daripada korban atau pelapor tidak boleh ada transparan. Itulah kira-kira. Jadi daripada tersakiti hati kami di situ hanya bisa kepanasan duduk di pinggir jalan, ya kami pulang saja. Begitulah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Cukup ya langkahnya Pak terkait dengan transparan ini yang tidak dikasih oleh kuasa hukum korban, gimana Pak langkahnya ke depan? Ya kami akan segera melaporkan ini secara resmi kepada Presiden, kepada Komisi 3 dan kepada Menko. Yang dilaporkan siapa Pak? Yang laporkan apa Pak? Iya, yang tidak memberikan izin itu tadi ya Dirtipidum Polri. Dirtipidum. Ya. Hanya Dirtipidum kan? Bagaimana? Hanya Dirtipidum. Ya Dirtipidum yang memulai tidak boleh. Awalnya boleh, tapi begitu Dirtipidum masuk, penasihat hukum pelapor tidak boleh katanya. Ya Pak, sudah. kan ini ada 3 TKP yang akan digelar rekonstruksi hari ini. Ya. Semuanya ketiganya tidak boleh masuk. Ya tidak Pak, boleh. Tidak boleh mengikuti. Tidak boleh. Teman-teman sekalian ya. Ini kan pada ada juga di sini yang bersama dengan saya di sini prarekonstruksi kan? Ya. Kita kan ketemu di sini kan? Direktur juga di sini. Itu kan obstruction of justice kan? Dan sekarang 340 yang di sana itu laporan kita dan kita udah diperiksa di BAP loh. Bukan cuma keluarga, kita sebagai pelapornya udah diperiksa ya. Masa pengacara sama LPSK. Jadi ini wajahnya kelihatannya manis tapi penuh tipu. Ngomong transparan, ngomong ini, ngomong itu. Padahal bohong semua. Karena itu kami pulang supaya kami bisa menonton apakah rakyat yang di ujung-ujung sana nanti menonton juga ini transparan ini. Ya. Nah, jadi sangat tergantung pada perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Wartawan media cetak elektronik yang kami sayangi, kami terpaksa harus pulang. Karena kenapa? Karena pada acara hari ini, acara rekonstruksi, kami sudah hadir. Walaupun tidak diundang, tetapi karena mendengar pidato Kapolri mengatakan akan dilakukan rekonstruksi secara transparan dengan cara melibatkan semua pihak, termasuk pengacara korban maupun pengacara daripada para tersangka. Demikian juga kejaksaan, demikian juga Komnas HAM, demikian juga LPSK, penyidik dan sebagainya. Akan tetapi tadi pagi saya jam 6 pagi dari rumah sudah berangkat. Tiba di sini jam 8 kurang lebih, belum ada kegiatan. Saya mampir sebentar ke Hotel Kaisar sarapan pagi, kemudian balik lagi ke sini jam setengah 10. Setelah kita tiba di salah satu ruangan tadi, ketika mau diadakan rekonstruksi, tiba-tiba kami diusir oleh Dirtipidum Bareskrim Polri. Kenapa diusir? Saya minta alasan hukumnya, karena kami juga sebagai penasihat hukum daripada korban berhak untuk melihat, sekaligus pengen tahu apakah betul seperti itu peristiwanya atau tidak. Akan tetapi Dirtipidum tanpa alasan, kecuali pokoknya penasihat hukum daripada pelapor tidak boleh ada di dalam tempat rekonstruksi itu. Kami hanya boleh di luar saja, pokoknya diusir keluar. Sementara pengacara daripada para tersangka boleh, jaksa, LPSK, Komnas HAM semua boleh, dari kepolisian boleh. Berarti kami dimusuhi. Daripada kami dimusuhi, masih banyak kegiatan yang lebih bermakna, ya kami pulang. Kasus lain ada yang mancing-mancing, nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Oh, itu lihat, kasih dong ke masyarakat semua.
Padahal Kalian kalian pelapor di aja sini nggak boleh lihat. kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis kan, rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Ya, omong kosong. Ya. Ini bukan hanya kata-kata, ini harus konkret. Karena ini keadilan. Ya kayak beginilah. Maka mari kita terus berjuang sama-sama, jangan sampai proses ini akhirnya malah salah orang, kemudian praktek peradilan sesat. Semua ahli boleh ngomong, DPR boleh kor, semua wah Kapolrinya hebat, begana begono. Prek, nih contohnya nih contohnya ya. Prek semua. Yang dimaksud dengan pembohong siapa bang? Yang bohong ini siapa? Lah kalau ya kamu kan yang membuat berita terus bahwa ini transparan. Kamu dikasih transparan nggak? Buktinya kamu di sini. Saya masih mending ada di dalam sono. Teman nggak bisa masuk, hanya ngintip-ngintip tadi saya dari jendela. Saya ngintip-ngintip tadi dari jendela, itu pun udah. Bapak mau kemana? Boleh larang-larang bilang. Ya. Nah, jadi kalau lu merasa di sini lu nggak dibohongin, ya bagus juga sih, supaya rakyat yang lain tahu. Apakah rakyat yang lain juga dibohongin atau enggak, ya kan? Jadi semua. Yang dimaksud dengan pembohong siapa bang? Yang bohong ini siapa? Lah kalau ya kamu kan yang membuat berita terus bahwa ini transparan. Kamu dikasih transparan nggak? Buktinya kamu di sini. Saya masih mending ada di dalam sono. Teman nggak bisa masuk, hanya ngintip-ngintip tadi saya dari jendela. Saya ngintip-ngintip tadi dari jendela, itu pun udah. Bapak mau kemana? Boleh larang-larang bilang. Nah, jadi kalau lu merasa di sini lu nggak dibohongin, ya bagus juga sih, supaya rakyat yang lain tahu. Apakah rakyat yang lain juga dibohongin atau enggak, ya kan? Jadi mari kita teruskan perjuangan. Jadi saya kira kita harus bersatu, karena kalau tidak, maka keadilan adalah sesuatu yang omong kosong yang ada di bibir dari para penguasa-penguasa ini. Jangan sampai ini kayak gini loh. Saya kasih contoh ya. Dulu kan prarekonstruksi di sini supaya ngegolin skenario tembak-tembakan dan pelecehan seksual kan. Sekarang saya tanya, kalau sekarang dikonstruksikan di sana, apakah ini kelanjutan dari sana? Dari sini ke sana gitu. Terus nanti dilanjutin lagi ke tempat lain. Begitu. Terus kita ikut semua. Ya kalian juga ikut menyesatkan publik. Menyesatkan publik berarti menyesatkan peradilan nantinya. Bisa salah orang, bisa juga bonsai, ya. Yang tadinya tersangkanya 8, tinggal 5. Ya kan? Yang barang buktinya hilang, tahu-tahu ada. Barang buktinya tadinya 4, memberatkan, tinggal 1. Kan ini semua harus jelas. Konstruksi itu kan untuk itu. Belum lagi kalau deal sekarang terus ada yang nyabut. Emang gratis. Ya. Minta lagu aja kur bayar. Ya, makasih ya.